Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Laili, NIM 2119140 dari kelas Tafsir Tarbawi E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai eksistensi manusia, tema F1 Asal-Usul Manusia. Materi yang pertama adalah hakikat manusia. Pengertian hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau segala sesuatu yang sebenar-benarnya pada suatu hal. Atau dapat dikatakan hakikat adalah inti atau jiwa dari segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang paling sempurna. Jadi, hakikat manusia adalah kebenaran yang ada pada diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia menurut pandangan Islam ada 3. Yang pertama, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia merupakan makhluk yang memiliki kemandirian dan kebersamaan, atau yang kita sebut dengan individualisme dan sosialita. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah manusia merupakan makhluk yang terbatas. Materi selanjutnya adalah teori asal-usul manusia dari sudut ilmu pengetahuan. Teori asal-usul manusia yang paling terkenal adalah teori evolusi yang disampaikan oleh Charles Darwin. Evolusi sendiri merupakan perubahan atau pertumbuhan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal tersebut, Charles Darwin mengemukakan bahwa manusia modern saat ini merupakan hasil evolusi dari makhluk yang sejenis dengan kera. Dan proses evolusi yang dibutuhkan mencapai waktu 5-6 juta tahun yang lalu. Adapun genus yang dianggap sebagai nenek moyang manusia modern pada sekarang ini disebut dengan kaum evolusionisme, yang dalam hal tersebut digolongkan menjadi Australopithecus yang artinya adalah kera dari selatan. Materi yang ketiga adalah dalil asal-usul manusia berdasarkan Al-Quran. Dalil atau ayat Al-Quran yang membahas mengenai asal-usul manusia terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang dalam hal tersebut artinya adalah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu dijadikannya segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikannya tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang dalam bentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tersebut adalah menceritakan mengenai permulaan proses terbentuknya manusia yang berasal dari saripati tanah, sehingga dalam suatu proses menjadikannya manusia yang nantinya akan tumbuh dan berkembang. Materi yang terakhir adalah analisis, introspeksi diri, dari apa dan dari mana kita berasal. Berdasarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 telah dijelaskan bahwa manusia pada hakikatnya berasal dari saripati tanah. Mengetahui hal tersebut, seharusnya kita tahu bahwa kita ini sebagai manusia hanya berasal dari tanah. Dan apa yang layak kita sombongkan dan apa yang dapat kita banggakan jika telah mengetahui hal tersebut, sudah seharusnya kita memiliki sikap yang baik dan membuang jauh-jauh sifat yang buruk. Sifat yang buruk meliputi sifat sombong, sifat membanggakan diri kita. Kita ini berasal dari tanah dan kembalinya pun akan kembali pada tanah. Jangan sampai ada manusia yang sifatnya bagaikan langit.
yang angkuh dan sombong dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Karena sejatinya tujuan awal kita manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadikan kehidupan di dunia yang singkat ini dengan sifat, sikap, dan tindakan yang mungkar. Sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang paling sempurna, memanfaatkan kehidupan di dunia ini untuk menanam sebanyak-banyaknya perbuatan kebaikan, sehingga di akhirat nanti kita menjadi orang yang beruntung, yaitu dapat memanen perbuatan-perbuatan baik kita selama di dunia. Cukup sekian pembahasan materi mengenai asal-usul manusia dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.